Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Berita Islam. Mungkin kalian pernah dengar tentang kitab fikih karya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagi warga Muhammadiyah, tulisan tentang menguak rahasia Muhammadiyah selalu nampak beda dengan NU yang bertebaran di dunia maya. Seringkali dibiarkan, konon tulisan itu berdasarkan pada buku fikih karya Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1924. Setahun setelah kewafatannya, istilahnya bagaimana merespon tulisan dari orang yang tidak paham Muhammadiyah tapi menulis Muhammadiyah seperti tidak ada kerjaan saja. Sayangnya, selebaran itu pada pekan depan jika tidak ada perubahan justru diangkat oleh pihak lain. Majalah Tempo, sebuah majalah yang sebenarnya selama ini cukup kredibel ketika menurunkan berita investigatif tentang skandal di Republik ini, cuma tidak tahu mengapa kali ini mengupas masalah fikih yang memang butuh keahlian tersendiri selain wawancara. Tentang majalah Tempo edisi baru, kemungkinan memuat artikel tentang kitab fikih Muhammadiyah, yaitu sebuah kitab dengan tulisan Arab dan dalam bahasa Jawa yang menyebut diterbitkan oleh Taman Pustaka Muhammadiyah tanpa tahun dan bersifat fotokopian. Dan kejanggalan selanjutnya, yang pertama, otentisitas atau keaslian kitab tersebut perlu diuji secara akademik oleh ahli filologi, sebab bentuk tulisan agak meragukan karena pertimbangan beberapa hal. Di antaranya, tulisan Arabnya sudah agak modern, tidak seperti kitab-kitab kuning kuno baik cetakan maupun tulisan tangan, apalagi tahun 1924. Pertimbangan lainnya, 3 halaman pertama berbeda dengan halaman-halaman berikutnya, yaitu terkesan lebih modern dan bold. Dan tidak ada penyebutan penulisnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, kecuali hanya Taman Pustaka Muhammadiyah. Yang kedua, seandainya kitab itu benar dari Muhammadiyah, maka wajar dan tak ada masalah dengan berbagai pertimbangan interaksi Ahmad Dahlan dengan guru yang berpandangan demikian, baik itu Soleh Darat, Ahmad Hatib, dan syekh-syekh lain di Mekah. Alasan lainnya, perhatian Ahmad Dahlan bukan pada fikih, tapi pada pembaharu pemikiran. Kalam atau Muhammad Abduh, kemajuan Jamaluddin Al-Agani, dan ilmu falak. Walaupun mungkin sama pada fikih ubudiyah, tapi jelas beda pada aspek-aspek non-fikih. Ketiga, bagi Muhammadiyah bukan Dahlaniyah ya maksudnya. Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Dan perkembangan paham keagamaan bersifat dinamis, berkemajuan dari masa ke masa, seperti pada gerakan-gerakan keagamaan lain semisal Ikhwanul Muslimin dan NU. Ideologisasi berlangsung pada tokoh-tokoh pasca pendiri seperti Ikhwanul Muslimin oleh Sayyid Qutb, NU oleh Wahab Asbullah, dan Muhammadiyah oleh Mas Mansur. Keempat, di kalangan fuqaha sekalipun perbedaan atau perubahan pikiran sangat mungkin sejalan dengan perubahan ruang dan waktu, seperti pada Imam Syafi'i dengan qaulun qadim dan qaulun jadid. Begitu pula Ahmad Dahlan. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ini lantas menegaskan ada satu poin penting yang harus diperhatikan. Muhammadiyah sebagai gerakan sangat bertumpu pada sistem institusionalis dan bukan berorientasi personal, apalagi dengan kultus individu. Begitu pula wawasan keagamaannya bertumbuh pada ijtihad jama'i. Itulah Islam berkemajuan. Maka kitab fikih yang diklaim karya Kiai Ahmad Dahlan yang diterbitkan pada tahun 1924, meski beliau wafat tahun sebelumnya, karangan itu tidak ada masalah dan tidak usah dipermasalahkan.
Tanggapan ini semoga bisa mengakhiri polemik yang sebenarnya tidak ada untungnya. Dalam masalah fikih, kebenaran tidak selalu tunggal, sehingga sikap toleran menjadi niscaya. Intinya, biasa sajalah berbeda, apalagi hanya dalam masalah yang tidak penting-penting amat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.